Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Kamilah Manar dengan NIM 22129282. Saya BP 22BB06. Dosen saya yaitu Dr. Insinyur Hajar Rizda Amini MP, dan dengan mata kuliah yaitu Konsep Dasar Fisika SD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang gerak lurus beraturan. Apa itu gerak lurus beraturan? Gerak lurus beraturan dapat disingkat dengan GLB, yaitu gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dan memiliki kecepatan yang tetap. Artinya, besar dan arah kecepatannya tidak berubah, sehingga nilai percepatannya adalah 0. Selanjutnya, ciri-ciri dari GLB. Yang pertama, bentuk lintasannya adalah garis lurus. Yang kedua, percepatannya bernilai 0, A sama dengan 0. Yang ketiga, kecepatannya tetap atau konstan sehingga V sama dengan C. Yang keempat, panjang lintasan yang ditempuh sama dengan luas grafik FT dan ST. Yang kelima, kecepatan berbanding lurus dengan perpindahan dan berbanding terbalik dengan waktu. Selanjutnya, contoh gerak lurus beraturan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kendaraan yang bergerak di jalan tol yang lurus, kereta api yang bergerak di rel yang kereta api yang lurus, dan lain-lainnya. Selanjutnya, rumus dari gerak lurus beraturan yaitu V sama dengan S per T, di mana V merupakan kecepatan dengan satuan meter per sekon dan S adalah jarak perpindahan yang ditempuh oleh benda dengan satuan meter, dan T adalah waktu yang ditempuh dengan satuan sekon. Baiklah, selanjutnya tentang gerak lurus berubah beraturan atau singkat dengan GLBB. GLBB adalah perubahan kecepatan yang terjadi secara beraturan terhadap waktu dan memiliki lintasan berupa garis lurus. Kecepatan benda dapat bertambah secara beraturan dan dapat berkurang secara beraturan. GLBB dibagi menjadi dua, yaitu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. GLBB dipercepat adalah gerak suatu benda yang kecepatannya semakin lama semakin dipercepat. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan secara diperlambat adalah gerak suatu benda yang kecepatannya semakin lama semakin berkurang atau semakin lama semakin lambat. Contoh GLBB dalam kehidupan sehari-hari adalah apel yang jatuh dari pohonnya dan air terjun yang jatuh dari atas ke bawah. Selanjutnya, rumus GLBB yaitu S sama dengan V0 ditambah A kali T kuadrat. Yang kedua, VT sama dengan V0 ditambah A dikali T, di mana S adalah jarak dengan satuan meter, A adalah percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat, T adalah waktu yang ditempuh dengan satuan sekon, Ft adalah kecepatan yang telah ditentukan waktunya, dan F0 adalah kecepatan awal. Jadi, perbedaan GLB dan GLBB adalah GLB memiliki kecepatan tetap atau konstan sehingga tidak memiliki nilai percepatan atau A sama dengan 0. Sedangkan GLBB memiliki perubahan kecepatan dan memiliki nilai percepatan. Oke, selanjutnya saya ada 3 contoh soal GLB dan saya akan menjelaskan cara pembahasannya. Soal pertama yaitu Farhan berlari menempuh jarak 2,4 km dalam waktu 10 menit. Berapakah kecepatan lari Farhan? Diketahui.
S yaitu jarak 2,4 km. Karena satuannya meter, yaitu kita rubah dengan mengalihkan 1000 meter menjadi, sehingga jaraknya menjadi 2400 meter. Yang kedua yang diketahui yaitu waktu T, 10 menit. Karena satuannya adalah sekon, maka dikalikan 60 sekon, menghasilkan 600 sekon. Yang ditanya adalah V, yaitu kecepatan lari Farhan. Maka V sama dengan S per T. S tadi di sini 2400 meter dan T di sini adalah 600 sekon. Jadi S per T adalah 2400 meter dibagi 600 sekon. Maka hasilnya 24 bagi 6 adalah 4. Maka hasilnya adalah 4 meter per sekon kecepatan lari Farhan. Soal yang kedua yaitu sebuah benda melakukan gerak lurus beraturan dengan kecepatan 6 meter per sekon. Jarak yang ditempuh benda tersebut selama 3 menit adalah diketahui. V atau itu kecepatan, yaitu 6 meter per sekon. Yang ketahui selanjutnya adalah T, waktu, yaitu 3 menit. Karena satuannya sekon, maka kita rubah dengan mengalihkan 60 sekon, menghasilkan 180 sekon. Yang ditanya yaitu jarak yang ditempuh benda tersebut selama 3 menit. Yaitu yang ditanya adalah S. V sama dengan S per T. Dari rumus ini kita dapat menghasilkan rumus S, yaitu V kali T. V adalah 6 meter per sekon. T adalah 180 sekon. Jadi V kali T adalah 6 meter per sekon dikali 180 sekon, menghasilkan 1880 meter. Jadi jarak yang ditempuh benda tersebut selama 3 menit adalah 1080 meter. Soal yang ketiga yang terakhir yaitu sebuah pengendara sepeda motor bergerak dengan kecepatan 60 km per jam menuju kota A yang jaraknya 120 km. Maka waktu yang diperlukan pengendara tersebut untuk sampai di kota A adalah diketahui. V yaitu kecepatan 60 km per jam. Yang kedua yang diketahui yaitu S adalah jarak, yaitu 120 km. Yang ditanya adalah waktu yang diperlukan pengendara tersebut untuk sampai di kota A. T. V sama dengan S per T. Dari rumus ini kita mendapatkan rumus turunan T yaitu S per V. S adalah 120 km dan V adalah 60 km per jam. Jadi S per V adalah 120 km per 60 km per jam. Hasilnya adalah 12 dibagi 6 adalah 2 jam. Jadi waktu yang diperlukan pengendara tersebut untuk sampai di kota A adalah 2 jam. Sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata dan salah tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.